Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran di PJOK Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan di kelas 3 SD Muhammadiyah 1 Samarinda. Masih bersama dengan Pak Arga. Alhamdulillah ya, kita sekarang masuk di pelajaran 6, materi 6, yaitu tentang manfaat istirahat dan pengisian waktu luang. Nah, ini materi yang ditunggu-tunggu ya. Baik, bagaimana kabar anak-anakku semua? Apakah sehat semua? Mudah-mudahan sehat semua ya. Jika ada yang sakit, mari kita doakan bersama agar bisa lekas sembuh, supaya bisa beraktivitas seperti biasanya. Baik, kita langsung saja ya. Sebelum memulai video pembelajaran pada hari ini, mari kita doa sebelum belajar agar diberi kemudahan dan kelancaran dalam memahami isi materi video pembelajaran pada hari ini. Doa akan Bapak pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minasyolihin. Amin. Alhamdulillah. Nah, kita di pelajaran 8 ini tentu saja kita akan ketahui dulu ya tujuan pembelajarannya. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu pertama, memahami bentuk dan manfaat istirahat dan pengisian waktu luang untuk menjaga kesehatan. Poin 2, menceritakan bentuk dan manfaat istirahat dan pengisian waktu luang untuk menjaga kesehatan. Nah, kemudian ada di kita membahas di peta konsepnya ya, agar kita tahu isi materi di pembelajaran 8 ini apa aja sih isinya. Yuk kita lihat manfaat istirahat dan pengisian waktu luang ya, ini ya. Ini yang akan kita bahas. Nah, ini yang pertama ada bentuk dan manfaat istirahat. Nah, di dalam bentuk dan manfaat istirahat ini sub materinya ya. Di dalamnya ada bentuk istirahat. Yang kedua adalah manfaat istirahat. Nah, kemudian ada di sub materi yang kedua atau yang B, pengisian waktu luang untuk menjaga kesehatan. Di dalamnya yaitu macam luang waktu dan menjaga kesehatan. Nah, untuk pada pertemuan pada hari ini kita akan membahas yang ini ya, bentuk dan manfaat istirahat. Yaitu nanti di dalamnya ada bentuk istirahat dan manfaat istirahat. Oke, langsung saja. A. Bentuk istirahat dan manfaat istirahat. Setelah melakukan kegiatan baik berat maupun ringan, semua orang membutuhkan waktu istirahat. Dengan istirahat, otot tubuh, syaraf-syaraf beristirahat untuk melepaskan lelah. Tubuh harus beristirahat sebelum melakukan kegiatan lagi. Istirahat adalah hal yang sangat penting dilakukan setelah melakukan aktivitas. Kalian memahami cara beristirahat yang baik agar kesehatan terjaga. Nah, jadi istirahat ini sangat penting ya. Karena kenapa? Di setiap kegiatan kita, aktivitas kita yang penuh dengan gerakan-gerakan ya, baik itu secara fisik maupun secara pikiran, itu sangat membutuhkan istirahat. Jadi kita butuh sekali ya di waktu-waktu istirahat ini agar tubuh kita benar-benar merasakan rileks ya, jangan terlalu diporsir. Nah, apalagi di olahraga itu tidak boleh diporsir tubuhnya. Jadi membutuhkan istirahat yang cukup.
Kemudian ini ya akan kita bahas bentuk-bentuk istirahat. Kalian pasti sering beraktivitas, baik di sekolah maupun di rumah. Pasti kalian pernah mengalami kelelahan, pasti ya. Setelah bermain, kalian harus beristirahat. Nah, pokoknya kalian di setiap sela-sela kegiatan, aktivitas itu sangat dianjurkan ya. Maka dari itu pasti orang tua kita ketika kita saat sudah terlalu asik gitu ya bermain, pasti orang tua kita mengingatkan untuk beristirahat. Nah, itulah fungsi dari istirahat agar tubuh kita ini tidak terlalu lelah. Nah, di dalam bentuk-bentuk istirahat itu yang di poin A, berhenti sejenak dari kegiatan. Berhenti sejenak saat kalian kegiat-giatnya bermain atau belajar. Kalian juga harus beristirahat setelah bermain agar rasa lelah bisa berkurang. Agar pikiran fresh, dapat diselingi bicara dengan teman dekat, bercerita, tertawa, senyum. Dengan berkurangnya rasa lelah akan lebih meningkatkan lagi semangat melaksanakan kegiatan selanjutnya. Ya, seperti ini ya. Nah, ini pasti anak-anak pernah mungkin pada saat waktu jam istirahat di sekolah ya. Nah, ini jam saat di sekolah seperti masih tatap muka ya. Sekarang kan kita masih pelajaran jarak jauh. Pasti kan anak-anak bapak pernah istirahat kan pada di jam istirahat. Nah, itu gunanya pada kita saat dari pagi sampai jam menuju istirahat, kita kan melalui kegiatan belajar ya. Nah, tentu saja kita akan merasa lelah gitu di dalam sela-sela kegiatan belajar, pasti ada rasa lelah. Nah, itulah kenapa selingan-selingan istirahat ini kita diusahakan untuk berbicara dengan teman dekat, bercerita, tertawa, senyum gitu ya. Ya, itu salah satu agar pikiran kita fresh. Nah, sehingga nanti pada masuk dan melanjutkan kegiatan belajar itu dengan membawa energi yang baru. Seperti itu ya. Kemudian yang B, merebahkan tubuh. Merebahkan tubuh lebih baik daripada istirahat duduk, karena seluruh tubuh tidak lagi menopang berat tubuh. Saat duduk, otot punggung masih menopang berat tubuh. Hal ini membuat istirahat belum optimal. Nah, kalian bisa mencontohkan ya dalam merebahkan tubuh. Pasti kalian pernah semua. Nah, ini caranya. Cukup merebahkan diri di lantai yang longgar. Punggung menempel pada lantai. Kedua kaki rileks tanpa menahan apapun. Kedua lengan dibuka ke samping. Tempelkan pada lantai beberapa saat. Rasakan manfaat istirahatnya. Nah, ini biasanya kalau dilakukan di rumah ya. Jadi kalau di rumah tuh ada di bagian teras atau bagian ruang keluarga, coba. Nah, disitulah kita bisa melakukan merebahkan tubuh ya. Jadi, kita capek-capek nih, misalnya sudah main, ya kita rasakan gitu. Istirahat dengan merebahkan tubuh itu sangat optimal sekali, karena tidak ada otot-otot itu tegang dalam menopang berat tubuh. Masih di bentuk-bentuk istirahat ya. Yang C, duduk santai. Setelah beraktivitas, beberapa orang melakukan istirahat. Biasa dengan cara duduk di kursi, di atas batu, atau lesehan di lantai. Jika duduk di kursi, biasanya melakukan sambil bersandar. Sikap duduk seperti ini juga merupakan bentuk istirahat yang baik karena bisa mengendorkan otot-otot yang tegang setelah beraktivitas. Duduk dapat pula dilakukan berteduh di bawah pohon. Udara pohon yang segar dapat mengembalikan energimu. Seperti ini ya gambarnya.
Nah, jadi sangat sangat dianjurkan ketika kita ya ini sangat dianjurkan ketika ini posisinya di sekolah, kita beristirahat tuh ya sangat enjoy atau santai. Jadi benar-benar kita melakukan secara santai. Ya salah satunya adalah duduk. Jadi duduk ini dengan bersandar itu merupakan langkah yang paling baik karena punggung itu tidak merasa tegang. Nah, setidaknya bisa mengendorkan otot-otot di bagian belakang. Maka dari itu duduk dengan bersandar itu sangat dianjurkan. Nah, jika ada pohon, nah coba deh rasakan istirahat di bawah pohon ya. Dengan berteduhnya angin sepoi-sepoi itu sangat membuat kita nih sangat rileks. Yang D, tidur. Nah, pasti nih semuanya pernah tidur ya, baik itu siang ataupun malam. Bentuk atau cara istirahat yang paling baik adalah dengan tidur yang cukup. Jika usia anak-anak tidur 8 jam dalam satu hari, maka istirahat kalian jangan sampai kurang dari 8 jam dalam satu hari ya. Jam tidur yang kurang mengakibatkan gangguan kesehatan. Saat tertidur, jangan pernah dengan posisi tengkurap karena dapat mengganggu pernapasan. Seperti ini ya. Jadi untuk anak-anak Bapak, ya diusahakan tidur itu tidak kurang dari 8 jam dalam satu hari ya. Nah, ini biasanya tidur ini bisa siang ataupun malam. Nah, kalau siang itu seperlunya saja, tidak usah lama-lama. Ya, nanti jangan-jangan ntar dari siang sampai malam itu tidur 8 jam, jangan. Tetapi 8 jam ini maksudnya kita di jam malam tentunya itu udah tidur. Jadi agar di pagi itu kita merasa bugar. Nah, kalau itu kita di bawah 8 jam, itu sangat kurang dan itu mengganggu kesehatan kita. Tetapi tidak boleh dari 8 jam ya, karena itu juga tidak boleh berlebihan. Jadi mudah-mudahan anak-anak Bapak yang semasa COVID ini ya, pelajaran jarak jauh, itu tidurnya bangunnya tidak siang ya, karena selain tidak sehat, tidur lebih dari 8 jam itu sangat tidak dianjurkan ya. Jadi jikapun bisa tidak lebih dari 8 jam dan tidak kurang dari 8 jam. Nah, untuk posisi tidurnya yang jelas tidak boleh tengkurap ya, karena kalau posisi tengkurap itu akan mengganggu pernapasan kita, sesak. Jadi seperti sunnah ya, ketika tidur itu posisinya menghadap ke kanan. Nah, sangat disunahkan untuk tidur di menghadap sebelah kanan. Nah, seperti ini gambarnya ya. Dua. Nah, ini kita masuk di poin 2 nih ya. Para ahli kesehatan menyatakan istirahat untuk tubuh manusia pada umumnya 6-7 jam dalam sehari. Istirahat memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Berikut adalah manfaat istirahat. A. Memulihkan tenaga dari lelah. B. Menyiapkan tubuh untuk semangat beraktivitas. C. Menjaga stamina tubuh. D. Mencegah terjadinya penyakit. Orang yang kurang beristirahat akan mudah terkena penyakit. Stamina tubuh menjadi buruk dan badan menjadi tidak bugar ya maksudnya. Nah, ini yang dimaksud 6-7 jam itu ukuran
taraf pada umumnya ya. Jadi maupun remaja, dewasa, bahkan tua itu sangat dianjurkan pada umumnya tuh istirahat tidur itu 6 sampai 7 jam dalam sehari. Namun untuk anak-anak bapak yang masih usia dini, yang kelas 3 ini, itu seperti tadi, itu sangat dianjurkan untuk 8 jam. Karena seperti yang kita ketahui ya, anak-anak bapak yakin pasti semuanya senang bermain. Nah, oleh karena itu pada saat bermain itulah posisi tubuh itu sangat terposirkan ya, atau sangat terpakai banyak energinya, sehingga membuat tubuh itu mudah lelah. Nah, maka dari itu untuk anak-anak bapak itu 8 jam. Nah, tapi untuk usia remaja, dewasa hingga orang tua itu pada umumnya 6 sampai 7 jam. Nah, jadi sangat penting gitu untuk istirahat, terutama kondisi kita yang mungkin belum pulih ya, yang dari penyakit. Nah, itu sangat dianjurkan. Jadi kita benar-benar istirahat itu tidak sembarangan istirahat. Jadi tidak boleh kebanyakan istirahat pun juga tidak boleh. Jadi hanya butuh seperlunya. Karena yang terakhir, karena istirahat ini merupakan kebutuhan sangat pokok ya, sangat pokok. Jadi kerja atau belajar kerja itu pun juga tidak boleh diforsir, dan istirahat pun juga tidak boleh terlalu lama. Nah, minggu ini ada tugasnya. Ayo, apa tugasnya ya? Perhatikan tugasnya. Tugasnya adalah untuk pertemuan kali ini sesuai dengan materinya istirahat, maka tugasnya juga istirahat. Oke. Tetapi kalian absen aja ya, dan tulis di kolom komentar di video pembelajaran Bapak ini ya di YouTube dengan format nama, kelas, dan nomor absen. Oke. Bagi yang belum melengkapi tugas sebelumnya, silahkan menyusul lengkapkan tugasnya ya, karena belum ada nilainya. Nah, sepertinya sudah pembagian raport ya. Nah, yang belum memenuhi KKM, ayo silahkan hubungin Bapak untuk memenuhi tugas-tugasnya. Jadi untuk tugas minggu ini kita istirahat ya anak-anak. Artinya tidak ada tugas. Namun yang belum mengerjakan tugas di materi sebelumnya wajib menyusul ya, wajib menyusul. Nah, jadi nanti setelah video pembelajaran ini anak-anak bapak cukup absen aja ya, nama, kelas, dan nomor absen, ditulis komentarnya. Oke, itu saja dari bapak. Baik, itu saja materi video pembelajaran pada hari ini. Semoga anak-anak bapak bisa memahaminya. Dan jangan lupa melaksanakan protokol kesehatan ya, agar sehat-sehat semua. Jangan lupa beristirahat dan jangan berlebihan saat beraktivitas dan bermain. Ingat, istirahat adalah kebutuhan pokok kita. Baik, itu saja dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.